tidak perlu berpanjang lagi, mari kita berikan tepuk tangan kepada Pak Aditya. Tes, tes. Boleh tegas saya, Mbak. Oke, tes. Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali hari ini jam 2 siang, jam 3 siang ya. Bagusnya jam segini ngapain? Oh, kalau saya ngomongin mau pakai mic, kedengeran nggak? Kalau saya datang jauh-jauh terus datang ke sini, semangat, harus ini lu semua semangat. Semangat nggak? Wah, semangat. Oke, sekarang saya akan ngomong depan teman-teman saya. Jadi saya nggak nganggap teman-teman itu apa lebih kecil dari saya atau adik saya nggak. I will treat you as my friends, oke? So, kalau friend tuh bakal lu gue. Sama dia akan bilang kayak gini, lu gimana sih nggak tahu gitu, ya nggak? Oke, siap? Oke, sekarang saya mau bicara tentang sebuah apa kayak inisiatif, bukan inisiatif lah, program kerjasama antar negara-negara se-ASEAN. Negara ASEAN ada berapa? Bukan. Oke, pelajaran pertama, kualitas leadership. Yang pertama itu lu nggak perlu malu ngomong siapapun. Boleh salah, boleh benar, boleh apa, tapi nggak sembarangan. Semua act itu harus bertanggung jawab. Benar nggak? Jadi nggak ada tuh istilahnya tuh anak laki-laki atau anak perempuan yang udah dewasa, ketika lu ngomong sesuatu lu bergumam. Nggak bisa. Kita ngomongin lu gak apa-apa ya. Boleh nggak, Bu dosen? Boleh ya? Boleh nggak? Boleh ya? Kan friends. Oke. Oke, ada berapa negara ASEAN? 10. Siapa yang bilang 10? Tunjuk tangan, tunjuk tangan 10, Pak. Oke, 11. Siapa yang apa aja negaranya? Oh, 11 tuh yang baru siapa? Betul, yang baru Timur Leste. Siapa namanya? Bruce. Oh, keren. Bruce, betul. Negara ASEAN tuh ada 11 sekarang. Per 2 hari lalu. Kita mulai dari yang paling bawah. B, Brunei Darussalam. A, B, C. Apa C? Kambodia. Tuh. C, D, E, F, G, H, I. Indonesia. I, J, K, L. Laos. M, M. Malaysia. Myanmar. N, O, P, P. Philippines. Q, R, S. Singapura. T. Thailand. T yang baru. Timor Leste. T, U, V. Vietnam. Sip. 11 ya. Oke. Jadi, ngebayangin nggak? Kalau misalnya ngomongin energi, mana yang lebih Anda ngomongin energi dalam lingkup sekecamatan atau satu kelurahan atau satu provinsi. Mana yang lebih menguntungkan? Satu provinsi. Kenapa? Karena yang namanya supply demand itu bisa diatur. Ada orang jual minyak tanah di sana, ada orang yang membutuhkan minyak tanah di apa di daerah mana, pelumpang ya misalnya yang di apa yang di Jakarta Utara. Naruh kilangnya di sana, tapi nggak harus di setiap kelurahan dipasang apa dipasang kayak semacam apa nih penampungan yang besar gitu. Jadi bisa saling terkoneksi. Sekarang bisa dibayangkan kalau negara Indonesia, negara-negara ASEAN tersebut saling terkoneksi. Menguntungkan nggak kira-kira? Menguntungkan. Bisa dibayangkan nggak kalau listrik yang dibutuhkan oleh Singapura itu bisa disuplai oleh Indonesia? Bisa nggak kira-kira? Lewat mana? Kalau bisa. Underwater. Dari pulau mana ke mana? Batam ke itu. Good. Nice. Sekarang listrik itu udah dikirim ke Singapura dari negara namanya Laos. Laos itu di mana Laos? Jauh lah pokoknya. Aku sering ke sana itu tahun lalu 7 kali ke sana Laos. Laos itu listrik itu udah bisa dari Laos lalu menuju ke Thailand, lalu dia ke Malaysia, lalu dia ke Singapura. Jaraknya mungkin sekitar 1.500 sampai 2.000 kilometer. Pakai jaringan kabel yang udah ada. Kenapa harus dilakukan kayak begitu? Kalian bisa jawab? Kenapa harus impor listrik dari Laos? Itu tahu. Kenapa?
That's nice. Namanya siapa? Namanya siapa? Amar. Amar, betul. Kalau bahasa teknisnya adalah demand di Singapura itu terus meningkat. Nah, demand di Singapura terus meningkat. Ternyata bukan cuma demand listrik. Karena kalau pakai demand listrik, mereka bisa pasang eh, power gas plant, PLT gas yang efisien dengan wilayah yang kecil, mereka bisa pasang listrik yang besar. Tapi nggak cuma itu, Mar, teman-teman semuanya. Di Singapura, mereka juga minta yang namanya listrik itu nggak cuma listrik yang cukup, tapi juga kalau bisa hijau. Sumber energi hijau itu apa aja? Satu, apa aja? Ayo sama menyebut semuanya deh. Energi hijau itu apa aja? Yang baju-baju hijau nih. Diem aja nih. Oke, tunjukkan dong. Ayo. Oke, siapa ya, Bang? Ah, ah. Oke, matahari. Berarti solar PV ya. Oke, angin, PLT Bayu. Oke, air, hydropower. Apalagi? Geothermal. Oke, oke, Pak. Biogas. Oke, apalagi? Bisa dibayang nggak negara seperti Singapura yang segede Jakarta lah, let's say segede Jakarta. Mereka punya sungai nggak? Nggak. Berarti PLTA, neng, neng, coret. Mereka punya gunung berapi nggak? Nggak ada. Lu ke Singapura nggak ada gunung berapi. Naik apa, bukit apa di sana, apa sih di Singapura tuh ada apa, paling bukitnya bukit apa lah gitu kan. Itu bukit cuma bisa dilihat itu doang gitu kan. Geotermal nggak ada ya? Oke, coret. Apalagi tadi? Apa tadi? Biomass. Oke, mereka memproduksi waste to energy. Itu dilakukan di Singapura. Itu berjalan. Berikutnya, solar PV. Bisa nggak? Bisa? Kenapa bisa? Kenapa bisa, Bang? Kenapa solar PV bisa di Singapura? Bisa, mereka punya atap. Tapi bisa nggak pakai di lahan-lahan di Singapura? Bisa, tapi mahal banget. Tanah di Singapura, tanah di Jakarta mungkin 1 meter 30 juta. Tanah di Singapura nggak kebayang harganya, bisa ratusan juta per meter persegi. Jadi kalau lo taruh yang namanya apa solar PV di sana, itu susah banget, nggak bisa. Gitu. Relatively harga listriknya bakal mahal sekali. Berapa harga listrik per kWh di Indonesia? Kalian tahu nggak? Yang sering beli token listrik, yang kos-kosan pakai token listrik siapa? Mana mengaku nih. Berapa yuk? Nah, silakan. Ada nggak? Yang sering beli token listrik? 100.000. Berapa ininya? Eh, Nilainya? Oh, enggak. 150. Berapa, ada yang tahu nggak? Ngisi 100.000? Berapa? 73,5. Kurang lebih sekitar gitu. Harga listrik di Indonesia itu sekitar Rp1.500 per kWh. Jadi kalau kita beli beli apa? Beli listrik yang 100.000, itu dapatnya sekitar 60 sampai 70-an lah. Betul. Oke. Listrik di Singapura harganya bisa 3.000 sampai 4.500. Kenapa kira-kira harganya mahal? Karena kenapa, Bang? Kenapa kira-kira Singapura harganya mahal listriknya? Ayo dong, kita dong. Kenapa listrik di Singapura mahal kira-kira? Ya, silakan. Karena apa? Oke, nice, thank you. Karena mereka nggak punya sumber daya yang bisa menghasilkan energi sendiri. Pertanyaan berikutnya adalah mayoritas dari Singapura ini yang dia ambil ternyata adalah semua energinya nih impor. Dia punya ini nggak? Cadangan minyak? Nggak punya. Cadangan batu bara? Apa Bukit Jurong di ini kan nggak mungkin gitu kan? Nggak ada di situ. Apa di sana? Mereka nggak punya kan? Jadinya hari ini negara seperti Singapura itu biaya listrik per kWh-nya di sana itu sebesar hampir 3.000 sampai 4.500, sekitar 3 kali lipat dari dari Indonesia.
Wajar nggak mereka negaranya kaya tapi bayarnya mahal? Wajar lah ya, orang kaya gitu kan. Orang kaya bayarnya 3 kali lipat, wajar nggak? Bayar. Tapi tahu nggak, ada satu negara namanya Filipina, kira-kira kondisi ekonominya di bawah Indonesia atau di bawah atas Indonesia? Jadi sih di bawah Indonesia lah, lebih miskin lah daripada kita gitu. Tapi tahu nggak, harga listrik di sana berapa? Kalian tahu? Harga listrik di Filipina, harganya 3.000 sampai 4.500, bahkan sampai 6.000 rupiah. Kira-kira kenapa? Nggak ada sumber daya. Mayoritas di sana itu pertama dia pakai yang namanya batu bara. Apalagi kira-kira? Yang kedua, di yang namanya Filipina itu mayoritas kepulauan. Ya kan? Sambungan kabel di daratan sama kepulauan lebih gampang mana? Daratan lah. Kalau di daratan kita kan 20 meter pasang tiang listrik. Coba di laut. Usah lah. Bayarnya lebih mahal lah biasanya. Per meter tuh kabel bawah laut itu bisa 5 sampai 20 juta rupiah per meter. Bisa bayangkan ya. Dan yang kedua di Malaysia, di Filipina itu juga ada kondisi bahwa terjadinya liberalisasi harga listrik di sana. Dijual oleh swasta. Oke, saya mau tanya, ada yang tinggal dari ada yang asalnya dari Sumbawa nggak? Ada apa Sumbawa? Oh Sumbawa, tahu UTS? Oh saya pernah jadi ini dosen di sana. Eh, Rumah di mana? Oh Sumbawa Barat, KSB, Taliwang. Oke. Biaya listrik di tempatnya, siapa namanya? Ade. Biaya pembuatan listrik, biaya pokok produksi listrik di tempatnya Ade itu 3.200-an rupiah per kWh waktu sekitar 10 tahun lalu lah. Tapi listrik yang dibayarkan oleh Ade itu sama orang di Jakarta. Sama-sama harganya 1.500. Berarti yang terjadi apa? Ada subsidi silang. Biaya listrik yang ada di Indonesia, di Pulau Jawa itu sebenarnya di bawah 1.000 rupiah. Tapi karena kita punya saudara-saudara yang di luar Pulau Jawa yang butuh subsidi juga, dan agar biaya listrik kita itu sama, maka pemerintah menetapkan satu harga untuk seluruh Indonesia. Udah pernah cerita ini? Ceritanya tuh. BBM di Jakarta berapa? Let's say Pertamina, let's say 13.000 lah. Di Papua atau di Kalimantan atau di Sumbawa berapa sama? Harga sama kan? Satu harga. Harusnya biaya produksi untuk dijual tuh sama atau beda? Beda. Karena minyak yang ada diproduksi di Bukit di Jakarta, di kilang di Jakarta, dikirim dulu ke Sumbawa itu pakai yang namanya kapalan, dia pakai BBM juga kan, misalnya kan, pasti kosnya lebih mahal. Tapi pemerintah menetapkan satu harga untuk semua. Nah, sekarang ini 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 logika sederhana. Kenapa kita harus saling bergotong royong atau berkolaborasi, bekerja sama antar negara. Setelah paparan ini, saya berharap teman-teman bisa melihat potensi peluang pekerjaan yang ada di bidang energi. Ngelihat juga nanti setelah gua lulus, ini kayaknya aspek yang bisa gua kerjain ini. Nah, kan kelihatan. Oke, kita mulai. Next. Bisa lagi. Boleh, boleh, Mbak. Next. Oke, ada sebuah kayak blueprint yang kita pegang di ASEAN tuh namanya APAI. APAI itu adalah ASEAN Plan of Actions for Energy Cooperations yang hari ini kita punya kayak semacam blueprint untuk kerjasama 2026 sampai 2030. Agendanya apa aja? Pertama ASEAN Coal Grid itu kayak sambungan kabel antar negara yang saya ceritakan. Yang kedua nih, Pertamina harus tahu nih, ada namanya Oil and Gas Connectivity, Security and Sustainability. Ini sekarang PT Pertamina itu menjadi ketua Asosiasi Council of Petroleum. Jadi semua Pertamina se-ASEAN itu ketuanya sekarang adalah Pertamina. Sama kayak PLN. PLN se-ASEAN ketuanya juga adalah PLN.
Yang ketiga, clean coal transformations. Sama batu bara, ini energi yang bagus atau yang jelek? Jujur aja, nggak apa-apa. Batu bara atau energi fosil, hal yang buruk atau hal yang bagus? Bagus. Oke. Sebagai anak Pertamina, Anda cocok lah. Kenapa hal bagus? Batu bara itu kan semua orang tuh udah bilang, ini emisinya tinggi. Kenapa batu bara jadi hal yang bagus? Cek. Siapa bilang itu? Good. Indonesia itu ya wajar batu bara murah. Orang kita produsen terbesar nomor 7 kalau nggak salah buat batu bara. Setahun itu kita memproduksi 800 juta ton batu bara. Yang kita pakai buat domestik itu sekitar 25%-nya. Jadi wajar, itu murah. Kenapa yang kedua ini bagus? Buat apa? Buat pembangkit listrik batu bara. Kenapa? Nice, caloric value. Caloric value dari batu bara itu termasuk yang paling tinggi. Ya, dia bisa sampai 5.000 sampai 7.000 apa caloric value. Betul. Jadi energy density-nya itu sangat bagus. Dengan size yang sama, dia bisa menghasilkan kalori yang lebih tinggi, apa cukup tinggi dibandingkan kayu bakar, dibandingkan sama apa yang lainnya. Apalagi yang bikin ini jadi hal yang bagus? Ya simple, gampang di apa? Dimobilisasi gitu loh. Ambil dari Kalimantan, packing, taruh di apa di dump truck, masukin ke tongkang, tongkang dikirim mau kemanapun bisa gampang. Tapi tekanan dunia internasional kepada Indonesia maupun kepada negara ASEAN itu tinggi banget. Lu jangan pakai batu bara dong, karena ini bisa ada isu tentang global warming, ada isu tentang greenhouse gas emissions, GHG ya, GHG, greenhouse gas emissions. Jangan pakai dong. Karena itu sekarang ada konsep namanya clean coal technology, clean coal transformation kalau bisa dibahas. Next, ada energi efisiensi. Apa itu energi efisiensi dan conservation? Kalian tahu nggak? Oke. Pertanyaan saya gini. Apa energi yang paling bersih di seluruh dunia? Kalian tahu nggak? Oke. Matahari. Paling bersih kan? Setuju? Setuju. Untuk bikin solar PV, dia pakai panel. Panelnya dibikin di pabrik. Menghasilkan emisi nggak? Menghasilkan. Berarti nggak terlalu bersih. Sebenarnya yang paling bersih di seluruh dunia, air. Nice. Ketika Anda bikin air, bikin dam, dong. Dam itu pakai semen nggak? Semen itu salah satu produsen apa yang polusi itu paling tinggi di antara industrial yang lain. Benar nggak? Oke, next. Apalagi? Angin. Woi, banyak burung mati. Nggak ada serius. Banyak burung kan nabrak itu kan. Kan nggak ada apa kincir angin yang di bawah kan nggak ada gitu kan. Kalau di bawah ya kena tikus gitu kan. Tapi ini di atas itu angin apa burung-burung pada nggak mati gitu. Waktu bikin blade-nya pun juga juga apa juga juga apa juga menghasilkan emisi. Belum motornya, belum tembaganya dan sebagainya. Satu, cek, 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 satu, dua, cek. Ini namanya interference. Oke, apa dong yang paling bersih? Hah? Geothermal. Geothermal juga pipa segala macam. Energi paling bersih itu adalah energi yang nggak digunain. Benar nggak? Benar nggak? Energi yang paling bersih di dunia itu adalah energi yang dihemat. Energi yang nggak dipakai. Kalau energinya nggak dipakai, pasti 100% pasti bersih, nggak ada emisi. Benar nggak? Nah, cuman masalahnya, isunya adalah negara kita listriknya itu relatif murah. Jadi hari ini Anda semua nggak ada yang peduli sama namanya hemat energi dan konservasi energi. Betul nggak? Ngaku deh. Sekarang yang di kamarnya pasang AC 16 derajat. Tahu nggak kan? Yang masuk kamar AC itu dibuka, keluar sembarangan. Banyak.
masang apa nih di rumah atau di kos-kosan apa namanya dispenser air, ada pemanas, ada pendingin. Jam 9 udah tidur, jam 5 udah apa tidur tidur gitu kan, sekian sekian jam. Tapi mesin selalu nyala, iya nggak? Iya. Mana kalian mikirin? Karena kenapa? Karena pertama itu uangnya orang tua, mungkin nggak terasa. Yang kedua, karena relatively harga listrik kita tuh mahal. Tapi ini asal cerita lah. Waktu saya ke Filipina, ke Manila, saya mampirlah ke Department of Energy-nya. Nggak usah AC kayak gini. Tahu STB box kan? Yang apa buat TV itu, up box itu ya? Itu di setup box-nya aja, itu diukur berapa. Tes, tes, tes. Oh, boleh. Tidak apa-apa. Ya. Ya, tapi Pak, Masuk ini soalnya. oh ya udah, Udah oke, masuk nggak apa-apa ya. speaker yang lain. Dengar ya. Nah, jadi di negara seperti Filipina aja, setup box aja tuh di apa dihitung saking mahalnya. Teman saya di Jepang, ini gila juga. Iya. Anda masak gorengan nih misalnya nih. Gorengannya misalnya Anda bikin nasi goreng deh. Kan kalau anak kita tuh nasi goreng tuh kadang-kadang masak sekali lagi apa buat teknologi aja. Bikin nasi goreng pas sudah mateng baru kita matiin kompor kan. Ya nggak? Bahkan sampai kadang kita udah masak, kita angkat dulu, taruh di piring dulu, terus baru kita matiin gas. Itu kan. Karena Anda orang kaya semua. Tapi kalau teman saya di Jepang, enggak. Misal nih, masak nasi goreng 5 menit. Di menit ketiga, dia udah matiin ininya, kompornya. Kompornya dimatiin, karena dia tahu ini wajan ini masih panas. Gitu, kan. Wajan masih panas, masih bisa saya apa, oseng-oseng itu nasi lah gitu. Nah, kenapa? Biaya gas di yang namanya negara seperti Jepang itu tinggi banget. Jadi, mereka harus melakukan efisiensi. Pertanyaannya, apakah teman-teman di sini akan melakukan efisiensi energi atau nunggu harganya tinggi dulu? Tapi kalau menurut saya sih idealnya, kalau udah ngerti hal seperti ini, maka lakukanlah efisiensi energi sebisa mungkin. Sedikit lagi, ada juga kita bikin regional energy, sorry, sorry. Ada juga tentang renewable energy, tentang policy dan planning, dan ada renewable energy. Nuklir bagus nggak? Kenapa bagus? Kenapa nuklir itu bagus? Bang, kenapa nuklir bagus? Kenapa? Gak usah nengok. Tunjuk ke situ. Kenapa nuklir itu bagus? Atau nggak bagus? Kurang bagus. Kenapa kurang bagus? Karena limbahnya. Oke. Oke. Nah, kenapa nuklir itu bagus? Udah bisa ngomong nggak? Kenapa nuklir itu bagus? Kayak ini sangat besar. Bahasanya mungkin energi density sangat besar ya. Nice. Bang. Karena power yang kita itu pertama besar. Nice. Nice. Yuk, tangan dong. Semuanya. Ya, aku setuju. Aku setuju. Itu bagus. Emisi benar sangat sedikit. Walaupun memang ada isu, Bang. Isunya adalah limbahnya itu bisa ratusan tahun masih aktif. Jadi, negara-negara yang bikin PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, mereka harus siap melakukan manajemen waste-nya itu ratusan tahun. Negara seperti lupa Jerman atau Prancis ya, biaya pengelolaan limbahnya itu sekian puluh miliar rupiah per tahun. Sampai kapan? Mungkin bisa 50, bisa 100, bisa 200 tahun ke depan. Gede nggak biayanya? Gede. Tapi memang ini jadi teknologi baru lah yang bisa dia pakai untuk ini.
Pertanyaan berikutnya. Jadi energi apa yang paling bagus yang kita pakai untuk sistem energi kita? Udah pusing nih, pakai nggak ada bagus lah. Energi apa jadi yang paling bagus? Ayo, Bang, komen nggak? Energi apa yang paling bagus? Ya nggak dipakai, oh enggak, kita mau pakai banyak deh. Beda soal. Oke, energi apa yang paling bagus? Yes. Oke, punya air, angin. Oke, berarti tiga itu ya. Oke, thank you. Sama Bang. Radit, oke Radit. Yang di sana, energi apa yang paling bagus? Oh, berarti udah punya pilihan nih. Geothermal. Kenapa panggil geothermal? Ada terus. Nah, betul. Geothermal itu salah satu yang paling bagus. Kenapa? Karena supply itu tinggi banget. Apa supply itu stabil. Dalam sistem kelistrikan, yang dibutuhkan itu bukan cuma berapa besar, tapi berapa stabil. Kalau Anda pakai pakai matahari, itu dia ada siklusnya gitu. Nggak usah dia dari jam apa jam berapa. Awan lewat aja itu mata di sini loh produksi. Karena dia membutuhkan namanya post untuk bisa menghasilkan listrik di solar PV-nya. Tapi Bang, menurut saya yang paling bagus sumber energi itu adalah sumber energi yang bervariasi. Gitu. Kalau sistem energi kita itu bervariasi, maka akan sangat mudah sekali kita bisa mencapai namanya ketahanan energi. Apa itu ketahanan energi? Jawab. Ketahanan energi menurut International Energy Agency adalah kondisi di mana suplai energi itu tidak terinterupsi. Apa? Suplai energi tidak terinterupsi. Artinya apa? Suplai energinya itu terus continue, tidak pernah stop sekalipun. Di kampus ini pernah ada matkul nggak? Rasanya gimana dong? Seperti kata Nasar. Nah, ya, masuk ke juga dia sih. Seperti mati lampu sih. Jadi maksudnya adalah bayangkan kalau negara seperti Indonesia dengan Jakarta sebagai ibu kota mati lampu 3 jam. Prabowo lagi mau ngirim WhatsApp, mati lampu. Atau misalnya oke lah BTS masih ada sinyalnya, jam apa HP masih ada ininya. Tiba-tiba Prabowo pakai apa nih? Anoa ya, kan sih mobil Anoa ya maksudnya. Dia ke Pertamina isi SPBU, katanya isinya habis. Oh gitu, itu pasti marah-marah. Prabowo pasti bisa marah-marah. Bayangkan ini pernah terjadi. Waktu terjadi perang antara Ukraina sama Rusia, yang namanya negara-negara di Eropa, mereka bilang apa? Let's stop oil and gas from Russia. Apa yang terjadi saat itu? Ketika oil dan gas dari Rusia itu di stop untuk menyuplai Eropa, harga listrik itu bisa. Bahkan banyak kantor-kantor, bahkan juga banyak yang namanya UKM-UKM misalnya tiba-tiba bayar listrik 60 juta. Gimana? Kalau sudah 60 juta, kalau bisa yang saya bayar cuma 5 juta, 60 juta, gitu. Karena kenapa? Karena harga tinggi. Selain batu bara, misalnya batu bara waktu itu yang harganya cuma di atas $100 per ton, tiba-tiba di situ itu bisa mencapai 400 US dollar. Ngeri kan? Jadi kalau teman-teman menjadi para penggantinya Pak Bahlil nih, ditanya apa kebijakan energi Anda? Yang pertama jawabannya adalah ya oke, tapi bagus. Tapi jelek apa itu bagus? Yang pertama langkahnya adalah Anda harus mendiversifikasi semua sumber energi. Karena
Kalau salah satu energi ini ada yang tumbang atau ada yang suplainya itu mandek, Anda masih tetap tidak dengan energi yang lain. Jadi jangan juga terlalu mikir kayak gini nih. Wah, ada orang lagi produksi hidrogen, itu kan mahal. Kita nggak tahu yang namanya hidrogen, amonia di Jepang itu orang yang pada stres di sana. Kenapa? Kalau bukan stres apa? Itu antusias sekali karena mereka belajar adalah ini adalah energi yang kita butuhkan. Yang namanya apa? Hidrogen. Ada yang bilang EV, EV ini 5 tahun cukup kan baterainya soal apa? Harganya jatuh segala macam. Ngelihatnya sebagai anak energi nggak usah terlalu apa selalu sinis kalau ngeliat sumber energi. Kritis boleh, tapi ini adalah bagian dari namanya sumber energi. Deh, tes tes. Tes tes. Dulu sih kita biasa, tapi juga dia udah umur berarti. Ini sering demo gak? Oh ada BEM. Mana sih? Ya, bikin dong. Wah, apa bahasa mahasiswa nggak punya BEM? Mana sih? Belajar mulu gak demo-demo. Seringan, seringan, seringan. Ntar gak mau masuk ke sini lagi gue. Oke, jadi itu ya. Jadi langkah pertama adalah let's diversify your energy. Kalau saya pribadi, ketika orang nanya, apa itu energi transisi? Menurut saya, energi transisi itu bukan berarti harus hijau. Tapi yang namanya transisi energi, kalau saya pribadi, pikirnya adalah mendiversifikasi sumber-sumber energi kita. Kalau terjadi sesuatu, maka kita masih punya opsi lain untuk kita pakai. Saya akan masuk cepet nih. Oh ya, ini target baru untuk di ASEAN. Di ASEAN sekarang punya target, kalau untuk yang namanya renewable energy, itu kalau kemarin kita sampai di angka 23% di tahun 2025. Besok kalau orang nanya, berapa target energi di ASEAN? Itu 30% di tahun 2030. Yang kedua, energi intensity. Kita harapkan itu sampai 40% dibandingkan sama tahun 2005. Tes, 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 tes. Tes, tes. Oke deh. Lanjut. Dan terakhir, nah ini targetnya nih. Targetnya di tahun 2030, sumber listrik kita 45%-nya datang dari renewable energy. Nah, sekarang nanya lagi. Oh, skip deh. Oke, ini cerita nih. Ini cerita kalau Anda suka naruh saham, cari yang kayak gini-gini. Namanya Outlook. Pernah suka main saham di sini nggak? Nah, oke. Kalau Anda suka naruh saham, beli saham apa nih? Wah, gue mau beli saham Renji. Atau saya mau beli saham batu bara. Atau saya mau beli saham apapun. Sebelum beli, pelajari dulu. Apa kayak ini? Sebelum beli, pelajari dulu. Kira-kira tren pasarnya itu ke depan seperti apa? Gimana? Tes, 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 tes. Oke. Sebelum beli sesuatu, bisa belajar dulu. Jangan cuma ngeliat, wah ini kayak naik nih. Ini lilin, lilin, lilin ke atas, lilin ke bawah gitu. Ah, itu nggak bener itu. Tapi lihat tren dari pasar. Bu Dokter Noni nanti kalau udah selesai, kasih tau ya kalau udah habis ya. Kalau mau pinter, bermain saham, berinvestasi, maka anak-anak, siapapun kita, bapak-bapak, ibu-ibu, maka carilah sesuatu yang namanya outlook. Karena outlook is the way we are outlooking something. When it's all about the energy outlook, so it's about the how we outlooking about the energy in the future. Jadi kalau teman-teman mikir 5 tahun lagi energi kita bakal pakai apa ya? 10 tahun lagi akan seperti apa ya? 20 tahun, 30 tahun akan seperti apa? Nah, cari nih model-model kayak gini. Oke, kita langsung buka. Kita bikin beberapa skenario, ada 4 skenario. Skenario business as usual, target dari setiap negara, target dari regional, sama target dari carbon neutrality skenario.
Saya cepet aja, karena saya lihat udah banyak yang ngantuk. Oke, teman-teman semuanya. Kalau Anda mau bermain di bisnis energi, kelihatan di sini bahwa cuannya akan sangat banyak. Dari mana lihatnya? Lihat nggak? Dari tahun 2005 sampai 2022, energi itu terus meningkat. Contoh misalnya, di sini ada penggunaan energi. Di tahun 2005, 250-an. Di tahun 2022, itu udah 400 lebih. Artinya apa? Hampir 2 kali lipat penggunaan dalam waktu 20 tahun. Jadi kalau alumni Universitas Pertamina mau bermain di sektor energi, ya ini memang makanan yang besar. Yang kedua, saya minta berdiri dulu semuanya. Boleh gak? Berdiri dulu semua, berdiri, berdiri, berdiri. 1 menit istirahat. Ya semuanya berdiri. Gak apa-apa dong deh. Boleh kan, Bu Doni? Udah, silakan dulu. Kalau mau cuci muka dulu atau apa, bebas. Udah, oke duduk lagi, semangat lagi. Jam rawan emang nih. Silakan duduk lagi, Bang. Lanjut ya. Udah, Bang, duduk lagi, Bang. Udah ya. Oke, saya mau sampaikan lagi. Yang warna hitam ini apa? Coal. Ini batu bara. Batu bara ya. Lihat gak? Yang namanya batu bara itu ternyata dari tiap tahun itu terus bertambah. Kalau di sini kira-kira berapa nih, Bang? Paling cuma 10 atau 15 ya. Tahun 2005. Tapi di tahun 2020 itu udah sampai di atas 50 sampai 60. Naik berapa kali? 12 kali. Lihat yang namanya oil. Oil porsinya tetap selalu tinggi. Kemarin ada wawancara sama Pak Archandra Tahar. Dia bilang kayak gini. Orang yang bilang industri oil itu sunset, kayaknya enggak deh. Nggak mungkin. Dia bilang. 100 tahun lalu orang bilang oil akan habis. Ternyata nggak juga habis. Dia bilang prediksinya itu bahkan produksi oil akan naik 100 juta ton saat ini per hari akan naik 110 juta barrel, sorry, barrel per hari. Terus akan naik. Jadi invest di Pertamina bagus nggak? Boleh lah. Bisa. Cuan lah, cuan. Masih belum kering nih sumur. Tarik terus. Sedot terus pokoknya. Natural gas. Bagus nggak natural gas? Kelihatannya di grafiknya. Masih relatif stabil. Berikutnya, bioenergy. Oke ya? Masih oke. Relatif ini cukup stagnan sih sebenarnya. Kalau kelihatan. Lalu ada traditional biomass. Naik atau turun? Kenapa turun? Traditional biomass. Kenapa turun? Karena zaman dulu orang masih masak pakai kayu bakar gitu kan, pakai arang gitu loh. Sekarang orang jual sate aja udah pakai modelnya pakai gas. Berkurang pasti. Tapi if you may aware, itu negara-negara kayak Laos, Myanmar, Vietnam, bahkan juga Thailand sebagian itu mereka masih masak pakai kayu bakar. Di Indonesia pun juga kayu bakar, di semua juga kayu bakar ya, Dek. Di semua juga kita masih pakai kayu bakar. Tapi kalau makan ada makanan ikan bakar di sana, main cepat itu kayu bakar loh. Nggak mungkin pakai. Ini gambaran historical. Sekarang kita lihat gambaran untuk 30 tahun ke depan. Ini proyeksi. Tapi sekali lagi, kalau kita ngomongin proyeksi, berarti memang ada hitungannya. Jadi nggak main-main, cuma main gambar doang, enggak. Tapi ada cara menghitungnya, ada simulasinya, sehingga kita bisa tahu berapa besarnya untuk depannya. Nah, ini masih histori. Historinya mungkin gak usah yang atas deh, yang bawah aja. Yang bawah itu menyatakan bahwa kalau dia di atas berarti berarti kita adalah net importer. Kalau di bawah berarti kita net eksportir. Ulang ya. Kalau yang grafik di atas 0 ini
berarti kita itu net importer. Kalau yang di bawah berarti kita net eksportir. Kalau oil warna ungu ini artinya dari tahun 2005 sampai 2022 kita mengimpor lebih banyak dari waktu ke waktu. Karena ASEAN sudah tidak bisa mencukupi dirinya untuk kebutuhan oil dalam kawasannya. Negara mana penghasil minyak di daerah ASEAN? Indonesia menghasilkan. Tapi sekarang kapasitas lifting kita mungkin sekitar 600-an ribu barrel per hari, padahal kita butuh sekitar 1,5 juta barrel per hari. Dari mana kita berarti ambil? Dari impor. Mana lagi negara penghasilnya? Malaysia. Lalu Brunei. Brunei lebih banyak gas. Mana lagi yang lain? Thailand, Vietnam, dia ada, tapi nggak banyak. Sehingga dari tahun 2005, negara kawasan ASEAN itu sudah menjadi pengimpor oil yang tinggi. Let's see about gas. Gas ini relatif stabil, tapi kalau menurut kalkulasi teman-teman saya, di 2040-an, gas di ASEAN pun kita juga sudah impor. Sekarang lihat yang namanya batu bara. Kalau grafiknya ke atas gini, kita ekspor bertambah atau ekspor berkurang? Ekspornya berkurang. Artinya ada kemungkinan batu bara yang kita bangga-banggakan selama ini itu akan berkurang dan habis. Kalaupun nggak habis, biaya produksinya akan lebih mahal. Artinya apa? Indonesia tanpa batu bara, kira-kira gimana? Sebagai aku tanpa kamu misalnya. Indonesia tanpa batu bara, berarti Anda harus siap listriknya tadi 1.500 per kWh, itu bisa Rp3.000 per kWh. Bisa nggak? Bisa. Karena batu baranya bisa harus impor. Tapi mungkin batu bara Indonesia mungkin masih banyak lah. Sampai 60 sampai 100 tahun depan lah. Aman nggak? Kalau 60 sampai 100 tahun depan masih aman nggak? Menurut saya sih nggak aman. Emang kita mau di angka 101 tahun, Indonesia udah kekurangan dan udah nggak ada apa-apa lagi. Mau ambil dari mana? Nah, jadi langkah kedua kalau jadi pengganti Pak Menteri Bahlil, yang kedua adalah jangan ekspor batu bara terlalu banyak. Pastikan itu cukup untuk Indonesia 200-500 tahun depan lah. Sebelum kita menemukan cadangan sumber energi yang bisa kita diversifikasi sumber energi kita. Next. Next. Oke. Menurut analisa teman-teman saya, analisa kami, di tahun 2050, sekitar 25 tahun lagi, yang namanya kebutuhan kita itu akan meningkat sekitar 2,6 kali lipat. Angka 2,6 kali lipat tuh kebayang nggak? Simpelnya gini aja. Indonesia hari ini impor berapa banyak oil? Biasanya sekitar 800 sampai 900 ribu barrel per hari. Lalu kebutuhan kita naik 2,6 kali lipat. Artinya berapa? Ya, kita bisa pakai mungkin satu hari itu kita akan mengimpor sampai 2.000 barrel, 2.000, 2 juta barrel per hari. Ngeri gak sih? Menurut saya ini mengerikan. Kenapa mengerikan? Berarti ketahanan energi kita akan sangat mengkhawatirkan. Kalau kita nggak dapat supply oil di waktu-waktu yang panjang, ini kalau kita tahu nih, aku nggak tahu nih, mungkin Bu Noni tahu ini kali ya, apa
data oil stockpile kita berapa lama tuh nggak tahu lah. Mungkin tapi aku percaya itu nggak lebih dari 6 bulan atau 3 bulan tuh nggak lebih Indonesia. Jadi kalau kita misalnya nih satu waktu ada perang dengan negara lain, oke, stop impor stop ekspor oil ke Indonesia. Mau dari mana sumber energi kita? Setengahnya kita nggak bisa mampu untuk produksi. Karena itulah dibutuhkan renewable. Baik, dah. Ini gambaran umumnya. Nanti saya bagikan ke Bu Noni untuk ini apa untuk materinya. Mungkin satu lagi lah saya tambahkan. Ini sebuah grafik, grafik yang kanan atas saya. Ini kecil banget sih emang. Boleh nggak Mbak Mbak dibuka lalu di zoom yang bagian kanannya aja bisa nggak ya? Bisa mantap. Lagi Mbak geser. Lagi tengah. Makasih. Ya lebih. Mantap. Yang warna hitam itu apa tulisannya? Capital cost. Yang warna biru? Feedstock. Oke, feedstock fuel cost. Mantap. Makasih Mbak. Yang warna kuning? OM itu apa OM? ONM itu apa ya? Operation and Maintenance. Oke. Yang warna apa nih? Orange. Variable operational and maintenance cost ya. Jadi kayak uang parkir apalah pokoknya yang di luar inilah. Terakhir, externality cost. Pertanyaannya, kalau kita melakukan yang namanya energi transisi ke yang lebih hijau atau green energy, kira-kira biayanya lebih murah atau lebih mahal? Ayo. Biayanya untuk pindah ke green energy ini lebih murah atau lebih mahal? Lebih mahal. Nah, dengar saya ini belum mau siapa mau ngomong? Tepuk tangan. Kenapa, Bang? Oke. Berarti eh, alat-alat segala macam itu mahal lah gitu ya. Contoh paling gampang solar PV misalnya. Solar PV itu per kalau satu rumah deh, satu rumah mungkin bisa habis palingnya 40 juta rupiah kali ya. Kalau yang rata ya mungkin 1000 watt lah. 20 sampai 40 juta rupiah. Mahal nggak? Relatif mahal lah. Ada yang menarik untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kalau yang namanya apa nih kita lihat yang grafik aja ya yang tahun 2050. Kalau base year tuh ya di tahun sekarang gitu ya, tahun 2022. Ini data 3 tahun lalu, ini emang nih publikasi di tahun lalu. Kita mau uh, mau update yang IO9 itu di tahun depan. Jadi nanti tunggu aja nanti biar tahu nanti mau naruh saham di mana itu tahun depan bulan September. Ini base year-nya di tahun 2022. Kalau kita misalnya mengikuti business as usual, jadi kondisi sistem energi kita seperti sekarang, capital cost yang warna hitam itu yang paling murah dibandingkan dengan ETS, RAS, dan CNS yang memiliki porsi renewable energy lebih tinggi. Jadi tadi jawabannya betul. Kalau Anda masuk ke renewable energy, maka capital cost-nya, capex-nya, modal awalnya itu pasti akan lebih tinggi. Saya ulang ya. Kalau kita melakukan energi transisi dengan renewable energy yang lebih banyak, maka menurut grafik ini kelihatan dengan jelas bahwa biaya di awalan itu jauh lebih mahal daripada yang kondisi saat ini. Tapi, ada tapinya. Di BAS, warna feedstock fuel cost, kalau kita business as usual, di sini nih grafiknya nih, yang best tahun 2050, itu udah paling tinggi nih.
Jadi dia harus beli apa? Solar, harus beli gas, harus beli batu bara. Biayanya kan terus naik. Tapi kalau kita pakai renewable energy, kelihatan nggak? Ini lebih kecil. Oke. Lalu bagaimana dengan fixed operational maintenance dan segala macam? Kalau yang sekarang, ini juga masih lebih kecil operational maintenance-nya. Tapi kalau pakai renewable energy, operational maintenance itu juga nggak kalah. Nah, tapi yang nggak kalah, yang harus kita juga pertimbangkan adalah namanya externality cost. Kalau kita masih pakai kayak gini, externality cost-nya itu berkali-kali lipat dibandingkan sama yang lainnya. Apa itu externality cost? Externality cost itu ketika Anda memproduksi listrik dari hasil apa dari berbasis fosil, maka emisi yang dihasilkan itu ada biaya, biaya kesehatan, biaya apa biaya lingkungan, investasi hari ini gitu. Nah, itu setelah dikalkulasi ternyata ini yang paling tinggi. Oke, satu lagi Mbak yang paling bawah. Sampai sini mau nanya dulu, kalau ya, tahan dulu. Nah, sekarang kita tanya jawab. Kalau Anda pakai solar PV, ada PR-nya lagi. Anda akan menggunakan lahan yang sangat luas sekali, 2,5 juta hektar kalau kita mau mencapai target dari solar PV. Itu di Vietnam aja. Di Indonesia 658 ribu hektar yang akan pakai. Hutan mana yang akan kita babat? Sekarang macam. Nah, Mbak, kalau saya malu Mbak, nanti kita bagi aja nih ya. Terakhir nih pertanyaan saya nih, kita teman. Jadi, electric vehicle kita setuju gak? Mobil listrik setuju gak? Setuju. Kenapa mobil listrik kita setuju? Anda bisa jawab? Kenapa mobil listrik kita setuju? Bang, kenapa bang? Kenapa kita harus menggunakan mobil listrik? Mobil saya sih nggak listrik. Mobil saya masih 2,4 liter lagi. 2,4 liter. Aduh, mohon maaf ya, saya boros banget sama listrik apa sama oil nih sama solar. Kenapa apa mobil listrik jadi hal yang bagus? Kenapa? Kenapa? Kenapa mobil listrik jadi hal yang bagus? Karena emisi karbonnya rendah. Oke. Tepuk tangan dulu dong. Apa kan sisi positifnya? Kenapa kita oke nih pakai mobil listrik? Karena harganya lebih murah Pak daripada mobil bank. Ya, itu boleh juga ya. Dua. Yang ketiga apa lagi? Kenapa kita pakai mobil listrik? Tahu Bang? Kenapa kita pakai mobil listrik? Apa? Energi yang dibutuhkan lebih sedikit. Sebenarnya kalau menurut matematika, ya bisa jadi benar. Tuh. Tapi kan kita bakarnya bakar batu bara atau bakar apa nih solar di PLTU, PLTU harus dijadikan kita sudah pakai listrik. Sebenarnya menurut ilmu konversi apa energi, ya mungkin nggak jauh beda lah. Ada lagi yang bisa jawab, kenapa Indonesia bagus kalau pakai mobil listrik? Kenapa Kak? Ya kamu. Kenapa kira-kira Indonesia bagus jadi pakai mobil listrik? Oh, ini yang belakangnya. Ya kamu. Kenapa kira-kira? Oke, polusi. Tadi udah oke. Oke. Ya ini ya, ini ya emisi ya. Ada yang punya pendapat lain nggak? Kenapa mobil listrik jadi hal bagus buat Indonesia? Yes. Saya kenapa mau untuk ini pertama
Oke, lebih hemat lagi. Oke, keempat, mendukung arah masa depan yang otomatis yang oke, sip, thank you. Bagus sebenarnya. Tapi ada satu hal yang menurut saya harus kita jawab di sini, yang berkaitan sama paparan saya tadi dari awal sampai akhir. Karena Indonesia sampai hari ini masih mengimpor oil. Paling tidak, kalau ada kendaraan listrik lebih banyak di Indonesia, maka penggunaan minyak atau oil ini maksudnya minyak bumi gitu ya, bensin, apa, solar gitu kan, itu akan berkurang. Kalau makin banyak yang akan pakai mobil listrik atau motor listrik, maka impor kita dari luar negeri itu akan berkurang. Dan dalam dunia energi, apapun usaha kita untuk menghasilkan energi security atau ketahanan energi, itu diambil semuanya. Tadi saya sampaikan ya, mendiversifikasi sumber energi maupun mengusahakan semua alternatif solusi dipakai semua berbarengan. Listriknya dihemat, apa equipmentnya pakai yang ini kayak di situ tuh ada AC. Itu ada AC bintangnya berapa tuh? Satu atau dua? Dua dari lima. Berarti nggak high efficiency. Berarti kurang ini nih, Pertamina nih. Kurang hemat energi nih berarti nih. Makanya yang apa? Yang kurang efisien. Emang sih harga awalnya lebih murah, tapi setelah dipakai 3 tahun, 5 tahun, biayanya kan lebih sama yang high efisien. Jadi kalau kita pakai energi apa listrik, mungkin nanti nggak pakai oil, tapi kita bakar itu batu bara yang masuk ke PLTU, jadi listrik kita. Nah, sekarang nyambung lagi nih ke tadi yang ngomong tentang Pak Bahlil nih. Gue kayak orangnya Pak Bahlil nih. Terus gimana etanol, biosolar, setuju nggak? Setuju nggak sama Pak Bahlil? Wah, enggak, siapa tuh? Kenapa nggak setuju? Kenapa? Coba ngomong apa? Karena rusak mesin. Oke, nice. Itu terbukti. Betul. Ada lagi, kenapa nggak setuju sama etanol 10%? Boros. Bisa jadi ya. Oke. Lebih boros ya? Bisa jadi ya. Ada lagi nggak yang tahu? Kenapa kita nggak setuju? Uap gitu ya. Uap lalu dia jadi cairan udara lalu korosif. Nice answer by engineering student. Nice, thank you. Eh, tapi sekarang kita ngeliat dari sisi aspek bukan politis tapi kebijakan negara. Negara kita tadi dari kasih tahu bahwa kita impor oil banyak banget sehari per hari loh. Satu barrel tuh berapa liter? 1.000. Berapa satu barrel? 152-an lah ya. Berapa ya? 152 ya? Kalau nggak salah ya. 150. Jadi kalau satu hari kita impor let's say 900.000 barrel oil, satu hari kita itu impor 150 juta liter. Kebayang nggak tuh? 150 juta liter. Motor Beat bisa ngisi berapa coba? Anda bayang nggak? Satu hari Indonesia itu harus impor 150 juta liter minyak bumi ke sini. Maka ide-ide semua muncul. Gimana nih cara kita mengurangi? Ide pertama, kendaraan listrik naikkan. Oke. Makin banyak yang kendaraan listrik yang pakai, maka makin banyak orang yang nggak menggunakan Pertalite. Yang kedua, tadi, oke, kita pakai nih campuran biosolar, lalu campuran dengan etanol gitu kan. Sehingga apa? Ketika digabungkan, maka kita bisa mengurangi impor kita juga. Jadi ini berbagai macam usaha. Tapi for your information, negara seperti Brazil tuh dia udah pakai E100.
dengan bangganya. Etanol 100. Saya tanya juga sih apa profesnya. Jadi saya tanya waktu itu Pak busnya mesti bawa profesor, bawa beberapa orang gitu kan. Dia mau mempromosikan pakailah etanol gitu kan. Negara kami udah sukses gitu kan. Terus aku punya iseng, gimana masalah ini korosif? Ya itu ada juga sih masalah ini gitu kan. Terus gimana masalah ini performance yang nggak bagus? Ya itu juga ada sih, itu tantangan juga ada gitu. Tapi maksudnya adalah di beras itu lucu. Mereka juga impor oil. Tapi mereka lihat hari ini oil lebih tinggi harganya daripada etanol atau lebih murah. Oh lebih murah. Oh kita gue beli oil aja. Tiba-tiba harga oil lebih tinggi daripada harga etanol. Oh udah deh ke ini makanya etanol. Mesin itu dia udah bisa ini. Dan unik yang mesin yang ada di Brazil itu diproduksi di Karawang, PT Toyota. Lucu ya? Nah jadi teman-teman, mudah-mudahan nih paparan hari ini nih bisa membuka kebijaksanaan teman-teman dalam menerima berita-berita di media sosial gitu kan. Apalagi ikut mencaci maki Pak Bahlil gitu. Kayak orang Pak Bahlil banget. Enggak, ini intinya adalah mau ngasih gambaran bahwa sebagai mahasiswa berpikiran juga secara kritis tapi juga terbuka. Bahwa ada masalah yang besar sekali di negara kita, isu yang harus kita selesaikan, tapi di saat sama kita juga cari solusi. Berbagai macam solusi harus dilakukan. Nggak ada istilahnya satu solusi yang paling benar, itu nggak ada. Makanya dari awal saya selalu membuka bahwa semua solusi yang ada di kita itu adalah solusi-solusi yang harus kita hargai dan kita hormati lah. Oke, kalau lebih dulu deh, Bu Dr. Noni. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya tepuk tangan dulu dong. Tepuk tangan deh. Dengan mahasiswa yang bertanya. Saya buka dulu untuk 2 orang. Bisa angkat tangan. Pada malu. Gak apa-apa nanya apa aja. Ya, silakan. 2 orang. Ayo. Ada? Oke, saya nanya dulu deh. Pak. Tadi saya lihat grafik yang solar tadi untuk negara ASEAN. Vietnam ternyata memiliki lahan terbesar untuk yang didedikasikan untuk solar PV. Itu potensi atau memang kebijakan dari pemerintah Vietnam itu sendiri sudah mengembrace untuk solar PV ini? Ya, thank you, Bu Dr. Noni. Oke, negara seperti Vietnam, jadi gini, ini roughly data ya. Untuk memproduksi listrik dari solar PV itu per kWh itu dibutuhkan biaya ya dalam 10 tahun itu kurang lebih sekitar 2.400 sampai 2.500 rupiah per kWh. Data ini bisa debatable, bisa ada yang bilang enggak kok kita cuma bisa apa cuma butuh 600 perak ya boleh silakan. Ada yang bilang enggak loh kita bisa 1.000 rupiah pun cukup untuk per kWh dari apa solar PV kami. Monggo gitu. Tapi mungkin saya bisa bilang rata-rata 2.500 rupiah lah per kWh. Dan kita bicarakan per kWh yang Anda bayarkan tuh berapa? 1.500. Kurang lebih segitu. Ada yang bayar 1.300, ada yang bayar 1.500, ada yang 1.800. Tergantung daya di rumah masing-masing. Vietnam tahun 2020 sampai tahun 2022 kayak Fajar Setboy ngomong 2020 apa 22.000 ya. 2020 itu sampai 2022 lah masalah Bu Noni itu terjadi lonjakan instalasi solar PV yang sangat tinggi sekali. Dari sekitar 3 gigawatt langsung tiba-tiba sampai 20 gigawattan lah. Itu gede banget loh. 1 gigawatt itu kan berapa? 1.000 megawatt. 1 megawatt aja itu kalau rata-rata sih kalau pakai berarti itu bisa 1.000 rumah gitu. Ya kalau kita pukul rata satu rumah tuh 1 kilo lah gitu ya. 1 kW misalnya. Itu let's say bisa 500 rumah. Ini dia ada lonjakan Bu Noni dari sekitar kurang dari 2 gigawatt, 1 gigawatt atau sekitar 1 sampai 3 gigawatt tuh. Tiba-tiba dia lompat sampai 20 gigawatt. Kenapa itu dilakukan? Kenapa itu terjadi? Karena pemerintahnya memberikan yang namanya tarif
apa fit in tariff istilahnya. Jadi dikasih nih barang siapa dari tanggal segini sampai tanggal segini yang memasang solar PV, maka saya kasih let's say adalah subsidi sebesar 9 sen dolar, kurang lebih 1.400 rupiah. Wah, itu langsung para pengembang itu happy sekali. Akhirnya ada solar booming tuh waktu itu. Nah, cuma memang ada kondisi juga. Ini mungkin teman-teman juga harus tahu, yang teman-teman para pemerhati apa nih renewable energy. Ternyata ketika renewable energy itu banyak dalam hal solar PV, maka bisa terjadi curtailment. Jadi supply listrik itu bisa jadi nggak stabil. Nah, ini sekali sedang jadi tantangan yang sedang coba dilakukan juga oleh Vietnam. Jadi bisa saya sampaikan bahwa ini kondisi yang apa bagus, tapi juga jadi tantangan tersendiri bagi para teknologis maupun negara Vietnam sendiri. Kalau bisa ditepuk. Oke, dari mahasiswa di sini ada pertanyaan? Bisa sebutkan nama dan NIM, kemudian pertanyaan. Iya, silahkan. Langsung aja Bang. Perkenalkan, nama saya Tengku Firman dari Teknik Lingkungan. Yang saya ingin tanyakan adalah selain menggunakan EV, strategi-strategi apa saja yang bisa digunakan untuk menurunkan angka impor oil? Oh iya. Oke. Ini seandainya saya Pak Bahlil ya. Bisa aneh-aneh Bang. Oke, banyak hal menuju ke Roma. Bang Tebusnya tadi, Teguh Firman, Puhaba, Puhaba. Wah, nggak ngerti dia. Oh, enggak. Oh iya, dari mana? Riau, Medan. Oh, kirain orang Aceh. Oke, oke, oke. Oke, sekarang gimana caranya? Ada kasih ide nggak? Banyak hal. Yang pertama, tadi ya, penggunaan bio solar ini bagus nih, Bu Nuni. Kenapa bio-bioan ini bagus? Karena kita punya lahan yang relatif lebih luas. Apa cukup luas? Dan Indonesia kita termasuk negara dengan apa produksi CPO terbesar juga di dunia. Nah, artinya kalau sampai Eropa nggak beli CPO kita, udah kita bakar aja tuh jadi bahan bakar. Itu satu opsi. Opsi yang kedua, tadi penetrasi untuk kendaraan listrik itu juga bagus. Nah, tadi ada tahu ya, kalau kita punya kendaraan listrik, pasti nggak pakai oil kan, pakainya ada listrik. Listriknya dari mana? Bisa dari solar PV, bisa dari PLTS, sorry, dari PLT geothermal, dari batu bara, berbagai macam sumber, tapi nggak harus tergantung sama oil, ya kan? Yang ketiga, efisiensi, efisiensi di mesinnya, itu mungkin bisa juga menjadi sebuah pilihan. Ya sekarang nih di saya juga sih, ngapain coba saya tinggal di Jakarta pakai mobil eh, kapasitasnya 2,4 liter gitu, kan bodoh gitu kan. Tapi karena keren-kerenan aja gitu kan, pakainya kayak gitu. Padahal kalau di Jakarta, di Indonesia, apa di Jakarta khususnya, yang macet kayak gini, harusnya pakai 1000 cc pun juga cukup. Ya nggak? Pakai 1.500 pun juga cukup. Tapi ngapain pakai cc besar? Cuman ya wajar, saya kan ini. Udah lah, saya salah deh pokoknya di situ deh. Saya akuin deh, situ-situ saya berdosa. Yang keempat, public transportation. Percaya nggak percaya, ini sudah solusi. Sebenarnya Jakarta ini public transportation itu udah dianggap sangat bagus. Kenapa? Karena dengan kapasitas orang sekian banyak, Transjakarta kita tuh salah satu yang paling kompleks di jajaran di dunia. Nah, apa tadi transportasi umum? Yang kelima, menurut saya yang nggak kalah penting itu adalah ya perubahan budaya. Siapa di sini yang jalan dari rumahnya ke masjid jarak 200 meter pakai motor? Saya.
Padahal kan jalan kaki kan bisa gitu kan. Iya nggak? Siapa yang dari rumahnya ke Indomaret pakai motor? Kalian. Saya tuh nggak ke Indomaret. Anak saya. Tapi itu perubahan budaya. Saya ingat di Korea ya, Bu Doni ya. Itu jalan kaki, kalau nggak sepedaan jalan kaki itu jalan kaki 40 menit tuh kayaknya biasa aja gitu kan. Sama-sama susah pasti waktu itu. Jalan kaki 20 menit itu biasa aja. Tapi coba anak kita nih, jalan 20 menit, gak ada yang mau. Pasti pakai Gojek. Pasti nggak? Pasti lah. Ya itu budaya. Jadi kayak contoh simpel, misalnya mungkin nggak para pejabat kita pakai kendaraan publik. Kan budaya kan. Coba bayangkan sekarang satu orang pejabat, dia punya mobil satu-satu, awalnya dua, mahal-mahal. Ada nggak motor pengiring tuh pakai Beat? Ada nggak? Nggak ada. Motor pengiring pakai apa? BMW. Berapa cc coba? Bisa 500-600 ya. Jadi itu motor Beat kali 4 gitu kan. Jadi nggak ngejar juga, butuh dua lagi gitu. Jadi memang ada perubahan budaya yang menurut saya sih juga nggak kalah penting. Yang terakhir, sekali lagi, sumber energi itu apapun harus dihargai. Usaha-usahanya. Jadi kalau yang lagi meneliti hidrogen, lakukan. Asalkan ada satu waktu, itu akan sangat berguna sekali. Bahkan dulu kalau ingat dulu di Korea tuh, Bu Noni, ada apa, Mbak siapa tuh yang di Gwangju, eh, yang di Gwangju tuh, dia ngeriset bikin lampu untuk di sekitar lighthouse mercusuar dari ini nih, dari apa? Dari alga. Jadi sumber listrik itu dari alga. Lampunya kecil-kecil gitu. Kalau kita lihat ya elah, lampu gitu doang, gue pakai baterai aja lah, nggak usah riset capek-capek gitu kan. Tapi this is the way we find a new solution. Kecil sih, tapi itu kontributif buat pengembangan ide dan juga pengembangan teknologi ke depannya, step by step. Jadi yang hari ini lagi melakukan riset tentang energi, apapun itu, mari Anda harus pede bahwa suatu saat nanti hasil dari risetnya akan berguna buat step by step pengembangan energi ke depannya. Gitu Bu, Bang Robi. Oke Bang, Ada lagi? Tuh, baru Mbaknya ya. Perkenalkan semua, nama saya Michael Alexander Jati dari Teknik Mesin Angkatan 24. NIM saya 10222 4020. Saya mau bertanya, kebetulan saya dari NTT kan. Saya mau bertanya mengenai geothermal. Mengapa masyarakat di Nusa Tenggara Timur menolak proyek pengembangan geothermal ini? Padahal geothermal ini dianggap energi masa depan dan dianggap ramah lingkungan ya. Sementara di sisi lain proyek ini justru menimbulkan kekhawatiran terhadap kerusakan lingkungan seperti air tercemar dan lain-lain. Eh, serta pelanggaran terhadap nilai-nilai eh, adat di masyarakat NTT. Kemudian, sejauh mana pemerintah dapat menjamin bahwa manfaat ekonomi dan energi dari proyek geothermal ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat di sekitar NTT situ, eh, bukan hanya dimanfaatkan oleh elit global. Sekian dari saya, terima kasih. Oke, jadi makasih Michael. NTT di mana? Momere. Bisa bisa kiri ke kanan dong. Bisa. Oke, Michael, pertanyaan bagus nih. You'll be the next leader lah di NTT, ya di Momere terutama. Oke, bayanginnya kayak gini. Anak kan anak-anak apa banyak punya ada yang jurusan perminyakan, ada nggak perminyakan? Hybrid ya, oke hybrid oke. Pengembangan apa geothermal ini tantangannya tuh nggak kalah ribet kayak orang mau ngebor sumur minyak bang.
Tapi ini kalau mungkin minyak tuh kalau bisa dilepas pantai atau di apa ya ada onshore, ada apa offshore juga ada. Tapi ini di tengah-tengah gunung. Nah, untuk melakukan itu, untuk mencapai gunung-gunung yang apa yang tadi yang berapi ini biasanya, untuk mencapai itu Anda harus buka jalan dulu. Kan nggak mungkin, abang mau bawa pipa panjang apa nih 300 meter, abang mau pakai tangan nggak mungkin. Abang buka jalan dulu. Buka jalan berarti buka hutan. Sampai di lokasi untuk ini kan nggak mungkin ada pipa, terus ada pohon, ada monyet, itu nggak mungkin, gitu, bang. Harus ditebang juga semuanya, bang. Itu berapa hektar itu tergantung berapa luasan titik yang mau diambil. Lalu sebenarnya ya masyarakat juga khawatir kalau terjadi apa-apa gimana. Ini pun juga dikhawatirkan oleh para pengembang panas bumi karena mereka tahu risikonya itu tinggi sekali. Entah itu tadi kandungan sulfidanya tinggi, apa kandungan sulfurnya tinggi gitu kan. Ini daerah sangat korosif misalnya, ininya apa cairannya. Terus yang ketiga lagi misalnya nanti ini berapa besar gitu yang bisa disuplai. Yang keempat misalnya PLN mau beli gak nih listriknya dari sini, itu macam-macam memang Bang. Jadi ketika ada penolakan dari masyarakat, saya pikir ini juga tanggung jawab dari para cendekiawan. Bila di abang bisa pulang sana, bahwa ini hal yang bagus untuk ketahanan energi di wilayah kita. Misalnya, contoh misalnya kalau di mobil saya nggak tahu aksesibilitas kepada listrik itu berapa persen saya nggak tahu. Mungkin udah 100% atau berapa saya nggak tahu. Tapi ini juga bisa menjadi salah satu sumber untuk energi yang stabil untuk masyarakat di NTT. Gimana biar bisa ada partisipasi ya? Biasa bang, ada training, ada apa pemanfaatan apa misalnya sumber daya lokal itu untuk bisa mensupport ini project ini juga bagus. Yang nggak kalah penting juga itu menurut saya adalah insentif. Bagaimana kalau orang-orang yang wilayah terdampak itu mereka benar-benar mendapatkan langsung manfaat dari proyek yang ada. Contoh misalnya nih, kalau saya jadi Pak Bahlil misalnya, udah pokoknya lo kawasan sekitar gunung, lo dukung nih namanya geothermal, gue kasih diskon 50% sampai akhir hayat. Ah, kan enak tuh. Di akhir hayat bisa diskon 50%. Kan lumayan tuh bang. Nah ini berbagai macam lah. Tapi memang harus diakui bahwa untuk geothermal tantangan resikonya itu sangat tinggi sekali. Ya, itu Bang Michael ya. Oke. Pak ya, lebih jelas. Ya, Mas, jadi. Izin bertanya, dalam masa transisi energi ini kan tadi kita udah lihat beberapa negara di ASEAN itu punya ketimpangan besar dalam segi ekonomi dan teknologinya. Jadi ada beberapa negara yang udah siap mungkin secara infrastrukturnya untuk energi terbarukan, tapi ada juga negara yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan energi dasarnya. Nah, dalam konteks ini gimana ASEAN itu memastikan bahwa tiap negara itu dapat pokoknya prosesnya itu berlangsung adil dan inklusif buat negara-negara termasuk negara yang dengan ketimpangan tadi teknologi dan ekonominya sehingga mereka itu nggak tertinggal dalam upaya kita buat mencapai target energi bersih kan. Oke, sekian. Ini kamu juga ya tuh baca chat itu gimana? Hah? Baca juga? Tanya bagus banget soalnya. Eh, tapi ini beneran ini real yang terjadi di apa di ASEAN. Jadi tantangannya itu apa di ASEAN tuh contoh tadi AC. AC tadi yang saya bilang nih AC bintang satu kan? Satu atau dua itu? Dua ya? Dua dari lima. For your information, AC level kayak gini di Singapura nggak pakai, nggak boleh masuk. Bukan karena dia nggak terima AC bintang dua, bukan. Karena di sana bintang satunya aja itu mungkin udah bintang tiga di kita. Bintang empat di sana. Bintang dua di kita bisa jadi bintang empat. Ah, sorry, bintang eh sorry. Bintang empat di sini itu bintang dua di sana. Karena mereka udah CSPN itu udah 2 kali lipat daripada Indonesia. Ya ini salah satu kondisi yang dihadapi ya, Mbak. Jadi ada negara yang sangat maju seperti Singapura, tapi ada juga negara yang ya saya ngelihat ini
ibu kotanya aja sama Cirebon masih bagusan Cirebon gitu kan. Tuh, atau masih bagusan apa Yogyakarta jauh banget nih, lebih hebat Yogyakarta daripada itu ibu kota gitu kan. Tapi memang ya itu tantangannya. Dia punya punya istilahnya no one left behind. Nggak ada negara-negara yang ditinggal sendirian. Nah, karena itu kerjasama antar ASEAN ini yang kita harapkan bisa menjadi apa sih kayak pengungkit lah, penarik orang apa negara-negara yang memang belum maju. Kita contoh di Indonesia, kita masih levelnya setengahnya Singapura. Itu buruk gak? Ada yang jauh lebih buruk dari kita. Kita udah bikin kan labelnya tuh bintangnya 2 gitu kan. Walaupun bintang 5 itu cuma setengahnya di Singapura. Tapi ada negara bahkan bintangnya aja belum ada. Aturannya aja belum ada. Itu juga ada di ASEAN. Bahkan dia belum bikin tuh namanya aturan untuk bisa bikin tentang leveling yang ada di air conditioner. Jadi apa secara umum saya mau sampaikan bahwa ya kerjasama ini take and give. Singapura oke lah, dia uangnya apa uangnya banyak gitu kan. Kayak contoh nih, tahu gak kalian pendapatan per kapita di Singapura itu berapa? Kalian tahu? Sebagai gambaran, pendapatan per kapita di Indonesia itu sekitar 5.000 US dollar setahun. Per kapita ya. Di Singapura itu 80.000 sampai 90.000 US dollar setahun. Per kapitanya. Artinya tuh hampir 18 kali lipat daripada Indonesia. Tapi negara segitu, walaupun dia sehebat-hebat itu, gajinya tinggi-tinggi, tapi dia nggak punya sumber daya seperti Indonesia. Bahkan airnya aja impor dari Malaysia. Itu kalau orang Malaysia kesel sama orang Singapura, kerannya tuh, oh ya dia, haus dia pasti. Itu kondisinya, Mbak. Jadi dalam negara ASEAN itu sebagai sebuah kawasan yang sama, kita harus saling ya tolong menolong. Anda punya apa, saya kan berapa. Ada hal yang menarik. Kalau musim musim hujan, itu negara Laos itu ekspor listrik ke Thailand. Karena dia punya hydropower gede dari sungai Mekong River, tahu kan ya? Mekong River. Tapi kalau lagi musim panas, sungai itu kan kering kan, airnya itu nggak bahkan nggak bisa melewati spillway saking keringnya. Jadi nggak ada turbin listrik yang bisa digerakkan. Akhirnya di saat yang lagi dia kering, dia impor listrik dari Thailand dengan kabel yang sama. Nah, itu bagian dari gambaran bagaimana dua negara ini bisa bekerja sama. Gitu. Kurang lebih seperti itu. Lain, pertanyaannya, apakah kecerdasan buatan atau AI dan digitalisasi benar-benar bisa mengoptimalkan penggunaan energi atau justru menambah konsumsi energi? Pertanyaan simpel. AI sama digitalisasi itu apakah menambah kebutuhan energi atau malah bisa menjawab? Jawaban dua-duanya. Bisa menambah karena dengan adanya AI, kebutuhan data center itu jadi bertambah. Tahu data center nggak? Data center tuh intinya kayak hard disk. Hard disk kan hard disk. Tapi jumlah bukan satu. Jumlahnya tuh bisa puluhan ribu, ratus ribu dalam sebuah gedung. Website kita, YouTube kita, upload kita di Facebook, itu larinya ke server. Makin banyak orang menggunakan AI, makin banyak kebutuhan akses server tuh untuk bekerja. Jadi AI itu akan nambah energi nggak pakai? Yes, pakai banget. Nah, negara-negara udah kayak Singapura tuh udah stop untuk sedang melakukan moratorium untuk penggunaan apa pembangunan data center yang baru karena udah memakan sekitar 10% dari listrik yang dia butuhkan, Mbak, untuk apa? Untuk data center. Tapi AI ini juga bisa menjawab. Contoh misalnya, tadi kan saya sampaikan kalau energi surya itu dia ada istilahnya apa? Intermitensi kan. Dengan AI kita bisa memprediksi kapan terjadi turunnya, kapan terjadi naiknya, dan disamakan dengan kapan kebutuhan orang tinggi dan kapan kebutuhan orang turun. Sehingga kekurangannya itu bisa disuplai dari energi yang lainnya. Paham? Dengan AI, sekali lagi, kita bisa memformulasikan mana yang paling pas. Misalnya, oke, saya akan ambil listrik dari
PLTS sebesar X misalnya. Oh dari PLT Bayu segini Z, atau dari dari gas dan juga dari oil berapa banyak untuk menjaga kestabilan. Nah itu bisa juga pakai AI. Itu salah satu ya untungnya adanya AI dan digitalisasi di sektor listrikan kita. Bodoh. Thank you. Terima kasih Pak Andi atas sudah menjawab pertanyaan seluruh mahasiswa yang ada di sini. Oke, kalau seperti itu kita ada sesi foto bersama. Terima kasih ya semuanya.